Marilah kita mulai pelajaran malam ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini sudah ada Mbak Di, kemudian Mbak Riri dan Mbak Sukamti. Mohon maaf ya tadi ya, nggak tahu laptopnya, nggak tahu sinyalnya. Tapi memang jaringan di Taiwan sepertinya lagi nggak bagus ya. Soalnya HP pun sering disconnect nih internetnya. Ya, oke. Kita lanjut ya pelajaran kita yang kemarin. Teman-temannya diajakin ya, Mbak Riri ya, Mbak Sukamti, kemudian Mbak Di, yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tabungan, konsumsi, dan investasi. Nah, kemarin kita sudah sampai sini ya. Untuk melaksanakan kebijakan ekonomi dalam rangka peningkatan pendapatan nasional suatu negara, perlu diketahui terlebih dahulu faktor-faktor yang mempengaruhi masing-masing komponen pendapatan nasional. Nah, berikut ini kita akan membahas mengenai aliran penggunaan pendapatan oleh rumah tangga suatu negara dalam perekonomian tertutup sederhana. Artinya tertutup kemarin adalah tidak ada hubungannya dengan pihak luar negeri. Kemudian sederhana artinya adalah dia transaksinya itu tidak dilakukan oleh pemerintah atau tidak mengenal transaksi ekonomi yang dilakukan pemerintah. Jadi dia tertutup dan sangat sederhana, tidak melibatkan pemerintah dan tidak melibatkan pihak luar. Oke. Nah, dalam perekonomian tertutup sederhana, pendapatan nasional yang diterima oleh rumah tangga digunakan untuk hal yang pertama adalah membeli barang dan jasa, jelas ya. Yang fungsinya adalah untuk konsumsi. Kemudian yang kedua adalah untuk saving atau menabung. Jadi secara matematis ya. Jadi rumusnya gampang kalau menghitung pendapatan nasional melalui tadi rumah tangga sederhana tertutup sederhana atau rumah tangga tertutup sederhana. Keterangannya adalah Y sama dengan C plus S, yaitu pendapatan nasional sama dengan konsumsi plus tabungan. Jadi bisa kita logika ya, gampang ya kalau misalnya rumah tangga tertutup sederhana ya di sini. Nah, dari rumus di atas dapat diketahui bahwa pendapatan hanya digunakan untuk belanja atau ditabung. Jadi dari rumus ini kita bisa mengetahui bahwa kalau rumah tangga tertutup sederhana itu ya, perekonomian rumah tangga tertutup sederhana itu pendapatannya hanya digunakan untuk dua hal. Yang pertama adalah untuk pendapatan, untuk belanja ya, konsumsi. Kemudian yang kedua adalah untuk ditabung atau saving. Nah, bagian pendapatan yang tidak dibelanjakan akan digunakan untuk menabung. Nah, jumlah pendapatan yang digunakan untuk konsumsi antara lain tergantung pada hal berikut ini. Pertama, besarnya pendapatan rumah tangga setelah dikurangi pajak penghasilan dan potongan-potongan. Jadi, jumlah pendapatan yang digunakan untuk menghitung konsumsi antara lain tergantung pada ini, besarnya pendapatan rumah tangga setelah dikurangi pajak penghasilan dan potongan-potongan. Kemudian yang kedua, komposisi rumah tangga. Jadi, jumlah dan umur anggota rumah tangga itu juga mempengaruhi pendapatan yang digunakan untuk konsumsi. Jadi semakin banyak anggota atau personil dalam suatu rumah tangga, otomatis konsumsinya dia akan semakin meningkat ya. Kemudian tuntutan lingkungan. Misalnya contoh, ya mungkin karena jaringan jelek ya Mbak Lili. Kemudian tuntutan lingkungan, misalnya ketika kita hidup di suatu pedesaan gitu ya, konsumsi kita terhadap suatu barang yang lux atau mewah gitu cenderung rendah. Berbeda ketika kita hidup di perkotaan, ya, yang teman-temannya itu sosialita gitu kan ya. Di situ akan mempengaruhi konsumsi kita terhadap terhadap barang-barang yang mewah gitu kan, yang mewah. Jadi
ternyata lingkungan itu mempengaruhi konsumsi dari mengaruhi konsumsi ya, konsumsi di dalam suatu rumah tangga. Nah, ini kok baru 3 orang ya? Yang lain tadi mana nih Mbak Ani nih? Sudah di-invite lagi Mbak Ririt. Iya, oke. Kita lanjut aja ya. Nanti kalau misalnya bisa masuk ya. Tapi emang ini putus nyambung nggak Mbak jaringannya memang. Oke lanjut. Nah ini di sini ada Mbak Riri dan Mbak Sukamti nih. Di sini kan rumusnya Y sama dengan C plus S. Kalau misalnya Y di sini pendapatan nasional, kemudian C itu konsumsi, kemudian S tabungan. Kalau misalnya Y rumusnya adalah C plus S. Kalau misalnya nyari C gimana? Di sini nyari konsumsi gimana dari rumus ini? Gimana nih Mbak Riri nih? Mbak Sukamti nih? Gimana kalau nyari rumus konsumsi dari rumus ini? Kalau Y sama dengan C plus S, jadi kalau C jadi kalau C sama dengan apa? Y dikurangi apa? S. Kalau nyari S, berarti rumusnya adalah Y dikurangi C. Dapat pelajaran matematika nggak ini? Pasti diajarin persamaan kan? Jadi kalau misalnya Y tadi pendapatan nasional, national income itu sama dengan konsumsi plus saving. Konsumsi plus tabungan. Jadi kalau misalnya kita nyari tabungan, nyari konsumsi gimana caranya? Ya pendapatan nasional dikurangi tabungan. Kalau misalnya kita nyari tabungan, ya berarti pendapatan nasional dikurangi konsumsi. Iya, cuma gitu aja, gampang kan? Nah, kalau Mbak Sukamti tadi pendapatan nasional dibagi tabungan. Kalau rumusnya kali Y sama dengan C kali S baru pendapat. Kalau rumusnya Y sama dengan C kali S. Nah, baru kalau misalnya nyari C itu sama dengan Y dibagi S. Nah, tapi ini wrong rumusnya. Rumusnya kan ini, jadi ini tidak ya. Kalau kita plus ya berarti kebalikannya jadi minus. Kalau kali dan kebalikannya bagi gitu ya. Gampang ya, jelas ya. Oke lanjut. Kemudian sedangkan jumlah pendapatan yang ditabung tergantung pada hal-hal berikut ini. Jadi yang mempengaruhi kita menabung itu ada beberapa. Ya. Yang pertama adalah jumlah pendapatan yang kita terima dan besarnya bagian yang akan dikeluarkan untuk konsumsi. Jelas ya kalau ini ya. Kemudian yang kedua, jumlah pendapatan yang ingin disimpan untuk tujuan berjaga-jaga dan menghadapi keadaan mendadak di waktu yang akan datang. Kemudian yang ketiga, tingkat bunga. Ternyata tingkat bunga itu mempengaruhi jumlah pendapatan. Nah, bila tingkat bunga naik, maka orang-orang itu cenderung mengurangi bagian pendapatan untuk konsumsi. Dia akan cenderung digunakan untuk
menabung atau investasi, karena um, hasil yang didapat dari investasi atau menabung itu ketika bunganya tinggi akan lebih besar. Jadi orang-orang itu berbondong-bondong untuk menabung, untuk invest, datang ke bank, datang ke media-media investasi lain untuk menabungkan atau untuk men-saving uang mereka, harta mereka, karena tingkat suku bunga naik. Jadi mereka akan mendapatkan revenue dari um, uang yang diinvestkan itu lebih tinggi ketika suku bunga naik. Nah, jadi ada 3 hal ini yang mempengaruhi jumlah pendapatan yang akan ditabung oleh masyarakat tadi ya. Pertama adalah jumlah pendapatan yang diterima, kemudian jumlah pendapatan yang ingin disimpan dengan tujuan berjaga-jaga, dan yang ketiga adalah suku bunga. Suara error, halo? Masih error ya ini ya? Tes, tes. Ini kayaknya sinyalnya emang ya nggak bagus ya, Mbak. Hilang timbul ya. Oke, ya sabar saja ya, ini kayaknya saya nggak tahu nih sinyal di tempatnya Mbak-Mbak ini saya nggak bagus sinyal saya juga nggak ya, soalnya memang beberapa pekan ini, mulai dari pertama kali saya kesini tanggal 12 lah sekitar, itu sinyalnya memang nggak bagus. Iya, pakai wifi. Kalau holiday memang sering turbo. Oh iya. Oke, jadi iya kita em, apa namanya, sambil baca buku ya. Karena memang sinyal nggak tahu nih, kurang mendukung. Nah, setelah kita tadi tahu ya besarnya jumlah konsumsi itu dipengaruhi apa, kemudian investasi itu dipengaruhi apa, ya tabungan itu dipengaruhi apa gitu kan. Yang sekarang kita cari tahu apa sih yang mempengaruhi investasi gitu kan, ya ada dua ternyata. Pertama, tingkat suku bunga juga. Nah, keterangannya adalah tadi tingkat suku bunga yang tinggi menyebabkan perusahaan kurang berminat melakukan investasi. Demikian pula sebaliknya. Jadi yang kedua adalah kekuatan permintaan konsumen akan barang dan jasa. Jadi permintaan konsumen yang kuat menyebabkan meningkatnya laba dan mendorong perusahaan untuk melakukan lebih banyak investasi pabrik dan mesin untuk memenuhi permintaan konsumen. Jadi seperti itu ya penjelasannya ya. Kemudian yang ketiga, selanjutnya adalah kita belajar mengenai pendapatan per kapita. Ada yang pernah dengar nggak pendapatan per kapita? Pelajaran SMP ini katanya. Pendapatan nasional itu merupakan gambaran kemampuan suatu negara dalam sumber daya yang masih potensial untuk direalisir menjadi produk nasional. Sudah kita pelajari ya. Nah, Indonesia yang mempunyai banyak sumber daya belum dapat sepenuhnya mengolah sumber daya itu menjadi produk.
Nah, semakin tinggi kemampuan suatu negara dalam mengolah potensi ekonominya, maka akan bertambah tinggi pula tingkat pendapatan nasional yang dapat diperoleh oleh negara yang bersangkutan. Nah, pendapatan nasional tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya kriteria ternyata untuk melihat kemajuan suatu negara di bidang perekonomian. Masih ada lagi ternyata. Apa itu? Nah, pendapatan nasional pada satu tahun tertentu hanya menggambarkan keadaan statis pada waktu itu. Nah, untuk melihat kemajuan ekonomi suatu negara perlu ada dua unsur. Yang pertama adalah pertambahan pendapatan nasional dari tahun ke tahun yang akan menggambarkan pertumbuhan ekonomi. Jadi, ternyata untuk mengukur kemakmuran itu tidak cukup hanya dengan pendapatan nasional. Perlu dihitung juga, perlu diketahui juga dua hal. Yang pertama adalah pertambahan dari pendapatan nasional dari tahun ke tahun itu seperti apa sih, gitu kan? Kemudian yang kedua, pendapatan per kapita. Ini yang kita pelajari nanti, pendapatan per kapita. Apa sih gitu kan ya? Yang kedua adalah untuk mengukur kemakmuran suatu negara, selain pertambahan pendapatan nasional itu juga pendapatan per kapita, yang mana akan menggambarkan pendapatan rata-rata penduduk dalam suatu negara. Jadi misalnya Indonesia, jumlah penduduknya berapa? Nah, rata-rata dari pendapatan masyarakat Indonesia itu berapa sih? Nah, itu namanya pendapatan per kapita. Pendapatan rata-rata penduduk suatu negara itu namanya pendapatan per kapita. Nah, jadi kemajuan ekonomi selain diukur dengan pertambahan pendapatan nasional, juga diukur dengan pertambahan pendapatan per kapita dari tahun ke tahun. Nah, pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk per kapita. Atau yang namanya per kapita itu per orang, atau tiap orang ya, dalam suatu negara tentunya. Nah, pendapatan per kapita diperoleh dengan membagi pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduknya. Dengan demikian diperoleh pendapatan tiap jiwa secara rata-rata dalam negara tersebut. Ini rumusnya ya. Pendapatan per kapita adalah NY atau pendapatan nasional atau national income dibagi jumlah penduduk atau total population. Halo? Ini berarti sudah tahu ya kalau pendapatan per kapita rumusnya adalah jumlah pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk. Sekarang saya tanya misalnya jumlah penduduk misalnya 200 juta. Kemudian pendapatan nasionalnya miliar misalnya. 100 miliar. 100 triliun ya misalnya. Nah, kira-kira berapa, ini contoh ya, berapa pendapatan per kapita dari negara ini? Yaitu rumusnya adalah apa tadi? Pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk. Jadi berapa nih totalnya? Dibagi dengan 200. Berapa totalnya? 100.000 dibagi 200 berapa tuh?
berapa nih? 500. 500.000 ya berarti ya. Oke, berarti sudah bisa ya menghitung pendapatan per kapita, gampang ya. Nah, sekarang saya tanya, kalau misalnya kita mencari, sudah diketahui pendapatan per kapita, sudah diketahui jumlah penduduk, cara ngitung pendapatan nasionalnya gimana? Dari rumus ini, kalau pendapatan per kapita sama dengan NY, pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk. Kalau misalnya mencari jumlah pendapatan nasional, gimana rumusnya? Ayo gimana ini, kita mau bolak-balikan rumus nih. Gimana caranya? Pendapatan per kapita sama dengan pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk. Nah, kalau misalnya mencari pendapatan nasional, bagaimana rumusnya? Jumlah penduduk dikali pendapatan per kapita. Benar sekali. Jadi pendapatan per kapita kali jumlah penduduk. Oke, berarti jelas ya. Ini ya. Ini Mbak Sukamti ini denger gak ya? Sama Mbak Di. Halo? Murid saya cuma Mbak Riri nyambung malam ini. Kemudian ya, selanjutnya adalah meskipun dapat digunakan untuk mengukur kemajuan ekonomi suatu negara, pendapatan per kapita tidak dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk suatu negara. Untuk melihat tingkat kemakmuran suatu negara dapat dilihat yang pertama adalah pembagian distribusi pendapatan nasional. Jadi distribusinya itu seperti apa? Oh, ternyata tuh pendapatan per kapita tidak bisa digunakan untuk mengukur kemakmuran suatu negara, melainkan dapat mengukur kemajuan perekonomian. Kenapa kok dia tidak dikatakan tidak bisa digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan penduduk suatu negara? Karena dia rata-rata, jadi kita nggak tahu penyebarannya itu, distribusinya itu seperti apa. Kan bisa saja kalau misalnya ada yang kaya sekali, kemudian ada yang miskin sekali, seperti itu kan. Jadi kita tidak bisa menggunakan pendapatan per kapita itu sebagai tolak ukur kemakmuran, melainkan hanya tolak ukur kemajuan suatu negara secara agregat. Tidak bisa digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk suatu negara secara individual ya, karena tadi yang dihitung itu rata-rata secara agregat, bukan ya rata-rata secara agregat ya. Jadi ada, meskipun ada yang tinggi, ada yang rendah, kita tidak tahu gitu. Kecuali kalau kita sudah tahu distribusi dari pendapatan penduduk suatu negara itu seperti apa. Nah ini, jadi itu tergantung dengan ini pembagian distribusi pendapatan. Nah, apabila pendapatan nasional hanya memupuk pada segelintir orang saja, maka negara itu tidak dapat dikatakan makmur walaupun pendapatan nasionalnya tinggi dan pendapatan per kapitanya tinggi. Kemudian yang kedua, presentasi penduduk negara itu juga yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Kemudian kemudahan memperoleh bahan-bahan kebutuhan hidup yang utama seperti sandang, pangan, dan papan. Yang terakhir adalah kemudahan memperoleh lapangan kerja dengan balas jasa yang setimpal. Ini bisa ya di logika ya. Kalau ada waktunya banyak saya terangkan ini, tapi materinya masih banyak. Jelas nggak kira-kira sampai sini? Jadi pertama kita mempelajari pendapatan nasional ya, yang mana tujuannya adalah mengukur tadi tingkat kemajuan suatu negara. Dan ternyata tidak hanya itu, ada satu lagi tolak ukur, yaitu pendapatan per kapita, yang mana pendapatan per kapita adalah rata-rata jumlah pendapatan per individu suatu negara. Seperti itu.
Oke, Ma, jelas. Oke, selanjutnya adalah kita belajar mengenai hubungan pendapatan nasional, kemudian penduduk, dan pendapatan per kapita. Bagaimana sih hubungan antara tiga hal ini? Nah, dalam rangka mencapai kemakmuran suatu negara, usaha peningkatan pendapatan nasional merupakan suatu keharusan. Usaha peningkatan pendapatan nasional harus disertai dengan pengendalian pertumbuhan penduduk. Jadi tidak hanya ya ketika suatu negara itu ingin mencapai suatu kemakmuran itu tidak hanya dengan usaha untuk usaha peningkatan pendapatan nasional saja, namun kontrol terhadap atau pengendalian terhadap pertumbuhan penduduk pun harus dilakukan. Nah, apabila pertumbuhan penduduk berlangsung tanpa terkendali, peningkatan pendapatan per kapita tidak akan mencapai hasil yang memuaskan. Bahkan bisa terjadi pendapatan per kapita akan menurun. Kenapa? Kok bisa dikatakan kalau jumlah penduduknya itu tambah? Aduh, ini sinyalnya kok ini ya, ini lagi ya. Putus-putus lagi ya. Oke, lanjut ya. Kenapa kalau misalnya jumlah penduduk semakin banyak kok ini ya mempengaruhi pendapatan per kapita? Kenapa kira-kira? Halo? Kenapa kalau misalnya pendapatan nasional tetap, namun apabila jumlah penduduk semakin banyak itu pendapatan per kapitanya dia cenderung menurun, itu kenapa? Nah, jawabannya adalah ini kalau Mbak Riri, karena kan pengeluaran nasionalnya semakin banyak nih. Jawabannya adalah tadi. Rumusnya tadi kan gini ya. Rumusnya tadi kan ketika kita menghitung pendapatan per kapita adalah pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk. Nah, apabila pendapatan nasionalnya tetap namun jumlah penduduknya dia semakin banyak, maka jelas dia akan mengurangi pendapatan per kapita karena pembaginya ini loh pembaginya. Pembagi pendapatan nasional itu semakin besar. Nah, otomatis dia akan mengakibatkan hasil dari pembagi ini ya, pembagian pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk ini semakin kecil hasilnya. Seperti itu. Jadi kita tidak sampai membicarakan mengenai pengeluaran nasional ya, namun kita melihat saja dari rumus ini. Ya, apabila pendapatan nasional dia tetap, namun jumlah penduduknya dia meningkat, maka secara otomatis pendapatan per kapita akan menurun. Kenapa? Karena jumlah penduduk di sini posisinya adalah sebagai pembagi dari pendapatan nasional. Oke? Gampang kan ya? Karena teori ini dilihat dari rumus ini. Analisisnya kita cukup lihat dari rumus. Jelas ya Mbak Riri ya? Oke, jadi kenapa kok harus dikendalikan? Karena tingkat pertumbuhan itu dapat mempengaruhi tadi faktor pembagi dari pendapatan nasional. Dan oleh karena itu, kenapa kok harus dikendalikan gitu kan ya pertumbuhan penduduk? Karena jangan sampai pertumbuhan penduduk itu melebihi dari pendapatan nasional. Jangan sampai zero gitu, jangan sampai pendapatan per kapita itu hasilnya zero, karena jangan sampai hasilnya jangan sampai jumlah penduduk itu sama jumlahnya dengan pendapatan nasional, maka pendapatan per kapita nanti hasilnya bisa zero bahkan minus kalau misalnya jumlah penduduknya semakin tinggi atau melebihi pendapatan nasional ya, berbahaya sekali. Jadi oleh karena itu maka jumlah penduduk itu harus dikendalikan kayak gitu. Nah, bagi Indonesia yang tingkat pertumbuhan penduduknya relatif tinggi, usaha pengendalian penduduk dilakukan dengan melakukan program keluarga berencana atau KB sebagai suatu kebijakan pemerintah. KB itu anaknya berapa, Mbak? Tahu nggak? Keluarga berencana KB.
Halo. Nah, KB ya, cuma 2 anak ya. Nah, di samping itu perlu pula diperhatikan nilai real pendapatan. Nah, mungkin saja nilai nominal pendapatan mengalami kenaikan, tapi nilai realnya menurun sebagai akibat kenaikan harga. Nah, bagi negara-negara yang mengalami inflasi berat, nah seperti Indonesia saat ini gitu kan ya, pendapatan per kapita real itu sulit untuk ditingkatkan. Oke, kita apa lanjut materi selanjutnya ya. Kita selanjutnya belajar mengenai perbandingan laju produk domestik bruto Indonesia dengan laju produk domestik bruto luar negeri. Nah, ini kita bisa tahu ya, tahun 1997 sampai 2001. Gimana sih laju pertumbuhan produk domestik bruto dengan Indonesia dan negara-negara lain gitu kan ya. Nah, untuk melihat tingkat kemajuan ekonomi Indonesia dalam dunia internasional, kita perlu membandingkan laju produk domestik bruto Indonesia dengan beberapa negara di dunia, dengan tentunya sesama negara berkembang ya, dan juga dengan negara-negara maju. Nah, tabel ini diambil dari Badan Pusat Statistik ya. Ada Indonesia, Malai, Filipina, Singapura, Thai, Pakistan, Korsel, Jepang, India, Hong Kong, Sri Lanka, Cina, kemudian Bangladesh, Myanmar, dan Vietnam. Dari tahun 1997 sampai tahun 2001, di sini kita bisa lihat laju produk domestik bruto dari tahun ke tahun. Kita lihat di sini Indonesia. Indonesia pada tahun 1997 4,7 turun ya, sangat drastis ya, minus bahkan di tahun 98 karena ini terjadi krisis zamannya Pak Harto itu loh, yang Pak Harto diturunkan. Itu produk domestik bruto dia sangat minus nih. Dari 4,7 turun ke level minus 13,1. Kemudian dia merangkak lagi ya. Waktu itu ya, merangkak lagi setelah rupiah sudah kembali membaik ya tahun 1999 nih. Membaik tapi meskipun sedikit, tapi meskipun apa ya, sudah tidak lagi minus, tapi ini sangat signifikan ya, karena dari minus ke 0,8. Kemudian ke 4,9 naik lagi, dan 2001 turun namun masih dalam level yang selamat ya. Kita bandingkan dengan tetangga sebelah. Tetangga sebelah sangat bagus nih. 7,3 tahun 97, kemudian naik 0,1 ya tahun 98, kemudian dia turun, kemudian naik lagi, dan sekarang turun sangat drastis. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di tahun 2001 ini posisi Indonesia ya lebih baik dari Malai, namun tidak lebih baik dari Cina, tidak lebih baik dari Bangladesh, tidak lebih baik dari India. Namun tentunya masih bisa dikatakan baik ya kalau misalnya dibandingkan dengan negara-negara lain. Ini Mbak Riri tanya, ini besok UASnya itu pilihan ganda atau isi? Saya mau buat isi aja Mbak ya, yang gampang aja. Saya isi. 5, bikin 5 soal saya. Lah, ini Mas Vicky malah baru masuk nih, mau selesai. Aduh. Halo? Oke, kita lanjut ya. Kita belajar mengenai pendapatan per kapita dan kemiskinan. Gimana sih hubungannya pendapatan per kapita dengan kemiskinan? Mas Vicky masuk ya. Nah, pertumbuhan ekonomi yang baik ditujukan dengan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat jelas. Nah, jika pada tahun 84 pendapatan per kapita Indonesia itu baru sekitar 450 US dollar per tahun. Ini sudah mencapai bilangan yang berkisar 740 US dollar ya. Dengan pendapatan per kapita sebesar itu, menurut klasifikasi Bank Dunia, Indonesia masih tergolong sebagai negara berpendapatan menengah ke bawah.
Bank Dunia atau World Bank mengelompokkan negara-negara di dunia berdasarkan pendapatan per kapitanya menjadi 4 lapisan. Yang pertama adalah kelompok negara berpendapatan rendah, kemudian berpendapatan menengah ke bawah, kemudian berpendapatan menengah atas, dan kelompok dengan negara berpendapatan tinggi. Nah, Indonesia itu termasuk dalam golongan ini, golongan negara yang berpendapatan menengah ke bawah. Waalaikumsalam Mas Vicky. Iya, maaf banget saya baru bisa masuk. Ya, udah hampir sudah mau selesai nih. Tinggal beberapa menit lagi. Oke, nggak apa-apa ya. Masuk. Nah, kemudian kita lihat di sini ya, tabel 5.5 menunjukkan perbandingan pendapatan per kapita Indonesia dengan negara lain. Jadi kita sudah membahas mengenai pendapatan per kapita, Mas. Jadi ketika kita ingin mengetahui kemajuan suatu negara itu ada dua cara untuk mengetahuinya. Yang pertama adalah pendapatan nasional yang sudah kita bahas kemarin. Nah, ternyata tidak hanya pendapatan nasional yang digunakan untuk menghitung atau mengetahui kemajuan suatu negara. Yaitu ada satu lagi, yaitu pendapatan per kapita. Apa sih pendapatan per kapita itu kan? Pendapatan per kapita adalah jumlah rata-rata pendapatan penduduk suatu negara. Jadi kalau misalnya jumlah penduduk Indonesia itu misalnya contoh di sini tadi ya, misalnya jumlah penduduknya ada 200.000 misalnya, kemudian pendapatan nasionalnya adalah 100 miliar. Pendapatan per kapitanya berapa? Pendapatan per kapitanya adalah pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk, yaitu 500.000. Contohnya seperti itu. Jadi pendapatan per kapita adalah rata-rata dari pendapatan penduduk suatu negara. Seperti itu. Nah, di sini kita sudah membahas mengenai hubungan antara pendapatan per kapita dengan kemiskinan. Jadi Indonesia itu sekarang tergolong sebagai negara yang memiliki penduduk dengan pendapatan menengah ke bawah. Itu sekarang itu Indonesia sudah menempati ini ya, 740 US dollar per tahun untuk pendapatan per kapitanya, seperti itu. Nah, dari tabel 5.5 ini menunjukkan perbandingan pendapatan per kapita Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Kita lihat di sini, Indonesia dengan Filipina. Indonesia malah lebih rendah ya daripada Filipina. Dari Thailand bahkan lebih rendah dari Thailand. Ini di tahun 93. Yang paling tinggi di sini adalah Amerika Serikat, jelas karena dia negara maju ya. Jepang jelas negara maju. Kita bandingkan di sini dengan India. Indonesia masih 2 kalinya lebih dibandingkan dengan India. Kemudian RRC lebih tinggi di Indonesia dibandingkan dengan RRC, jelas ya, karena RRC masyarakatnya sangat banyak manusianya di situ. India pun seperti itu. Nah, di sini klasifikasi negara menurut Bank Dunia berdasarkan produk nasional bruto per kapita. Jadi berpendapatan tinggi itu apabila dia memiliki produk nasional bruto per kapita itu lebih dari 8.625 US dollar. Kalau Indonesia tadi di sini ya, di poin berpendapatan menengah bawah ini, dari 696 sampai 2.786. Jadi Indonesia berada di sini karena 750 US dollar tadi. Jadi Indonesia tergolong sebagai negara dengan penduduk berpendapatan menengah ke bawah. Kalau India masuk dalam berpendapatan rendah karena 300 cuma tadi ya di tahun 93. Ya bagus lah ya, nggak yang rendah-rendah banget lah ya. Ya semoga semakin lama nanti negara kita semakin baik. Kita sering berdoa ya untuk negara kita karena rupiah semakin menurun. Ya semoga semakin membaik dari banyak sisi, dari politik, ekonomi, dan asap yang mengepul sekarang di Pekanbaru dan Jambi dan sekitarnya itu semoga segera hilang ya, segera membaik Indonesia. Amin. Dan tabel 5.7 di sini ya mengenai beberapa tolak ukur kesejahteraan non pendapatan Indonesia dalam perbandingan internasional. Jadi
Kalau tadi kita membicarakan mengenai pendapatan itu kan ada tolak ukur lain untuk mengukur kesejahteraan penduduk suatu negara. Nah, yang dari sisi non pendapatan, misalnya di sini harapan hidup, kemudian kematian bayi, kemudian jumlah dokternya, kemudian penduduk dewasanya gimana, kemudian porsi pengeluaran untuk pangan gimana. Ini kita bisa melihat Indonesia di kolom ketiga. Harapan hidup, kematian bayinya gimana? Paling tinggi kematian bayinya di India ya. Indonesia kedua tertinggi. Nah, halo, ini sudah pada teller tidak ini? Kita cukupkan sekian aja ya. Halo, pada tidur ini sih. Kita besok ketemu lagi ya. Ini besok 3 jam. Saya mulai jam 9 besok ya. Mohon maaf sekali karena malam ini banyak gangguan ya sepertinya ya. Terima kasih untuk waktunya. Ya, besok sekalian UAS. Tapi saya upload UASnya setelah selesai pelajaran, oke? Oke, terima kasih untuk malam ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf ya, banyak gangguan malam ini. Terima kasih sekali Mbak Lilit ya, Mbak Di. Mohon maaf dan selamat istirahat. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Bye bye.